Selamat malam teman-teman, kembali lagi di podcast CPNS Kemendikbudristek tahun 2022. Hari ini kita kedatangan tamu, ada Bapak Yudi, kemudian ada Bapak Muzaki, kemudian ada Ibu Anggraini, Ibu Anggita Riani, kemudian juga Ibu Siti Triani. Nah, di dalam podcast ini kita akan membahas terkait isu yang lagi hangat dibahas di masyarakat. Kira-kira dari isu-isu yang beredar ini, 3 yang menurut Bapak Ibu sekalian masih hangat-hangatnya apa nih? Saya ada, Mas, satu isu. Jadi tentang belum siapnya sistem pembelajaran berbasis digital di Indonesia. Karena dengan kita melihat kemajuan digital di Indonesia, saya rasa ke depannya Indonesia masih belum siap untuk pembelajaran berbasis digital. Itu isu yang hangat menurut saya. Mungkin ada pendapat lain? Kalau dari saya adalah menurunnya kebanggaan dari generasi muda dalam menggunakan bahasa daerah. Dan itu ditandai dengan semakin menurunnya penutur jati bahasa daerah itu sendiri. Dan menurut saya ini sangat urgent sekali agar kita bisa melakukan upaya konservasi bahasa daerah. Itu, terima kasih. Oke, mungkin dari saya ada sedikit satu isu, yaitu terkait dengan pencemaran polusi disebabkan oleh karbon monoksida, yang dimana memang ini sudah menjadi hal yang harus kita bereskan dan harus kita tuntaskan terkait dengan pencemaran udara. Mungkin itu yang dari saya, Mas Roni. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Iya, saya setuju dengan isu yang diungkapkan oleh Mas Yudi, karena memang pencemaran ini kan merambat ya ke semua kalangan, dirasakan dampaknya oleh kita gitu, termasuk kita sendiri begitu, termasuk yang hidup di Indonesia begitu. Pencemaran lingkungan ini memang sangat mengkhawatirkan sekali. Nah, memang untuk isu pencemaran lingkungan ini dari dulu hingga sekarang belum terselesaikan dan berpotensi menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, dari kedua isu tadi, alangkah baiknya kalau kita perbaiki dulu dari sisi kesehatan dan lingkungan, supaya pembelajaran kemudian juga pengembangan bahasa bisa kita tingkatkan lebih bagus lagi kalau kita sedari awal sudah sehat. Mungkin dari teman-teman, apakah setuju untuk kita melanjutkan pembahasan kita lebih dalam terkait dengan isu pencemaran ini? Setuju, Mas Roni. Setuju. Baik, kalau begitu kita coba untuk analisis menggunakan metode SWOT. Kalau dari strength-nya sendiri, teman-teman ada usul apa nih? Oke, Mas Roni, kalau untuk dari strength-nya sendiri, kita itu bisa mengurangi subsidi BBM, terus kemudian kita bisa mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas yang ada di jalan. Sehingga dengan kita mengurangi kendaraan bermotor, itu bisa mengatasi kedua hal tersebut. Mungkin itu dari saya. Kemudian kalau yang untuk minusnya? Iya, kelemahannya mungkin masyarakatnya belum paham, belum sadar begitu akan bahaya dari pencemaran lingkungan gitu. Jadi memang harus ada sosialisasi yang penuh kepada masyarakat. Kalau dari opportunity-nya mungkin teman-teman ada usul lain? Saya ada, untuk dari opportunities-nya, Indonesia bisa bertransformasi ya, sepertinya menjadi negara yang ramah lingkungan ketika penanganan pencemaran karbon monoksida ini dilakukan, dan hal itu juga akan merembet. Dengan adanya hal tersebut akan mengurangi potensi penyakit dari ISPA atau penyakit-penyakit lain yang timbul, dan itu juga akan merembet lagi, meningkatkan angka harapan hidup masyarakat dan menurunkan angka kematian di Indonesia. Itu opportunities yang mungkin didapat. Kalau dari threat-nya sendiri nih, ancamannya kira-kira gimana nih? Untuk ancamannya adalah antara lain berpotensi mengurangi produktivitas masyarakat karena yaitu proses adaptasi yang mungkin bisa saja terhambat karena adanya kebijakan terkait dengan penurunan produksi jumlah kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Baik, setelah kita analisis isu ini dengan metode SWOT, alangkah baiknya kalau kita juga memikirkan solusi nyata yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi terhadap penanganan pencemaran emisi gas karbon ini. Ini dari teman-teman, apa nih aksi nyatanya? Ya, kalau dari saya, Mas Roni, mungkin untuk kita berangkat kerja, kita bisa menggunakan fasilitas kendaraan umum karena saat ini fasilitas publik pun semakin bagus.
Jadi kenapa tidak dimanfaatkan? Seperti itu. Nah, iya. Kalau misalnya jaraknya dekat juga kan kita bisa jalan kaki. Kalau 100-200 meter kita bisa jalan kaki dibandingkan naik kendaraan bermotor biar sehat juga. Nah, iya nih. Selain itu, kalau agak jauh dikit dari jalan kaki, kita bisa menggunakan sepeda supaya penggunaan sepeda motor untuk emisi gasnya juga bisa kita kurangin. Kemudian juga solusinya adalah kita dari hal yang kecil yaitu bisa memilah sampah ya untuk terkait dengan sampah-sampah yang sifatnya organik, non-organik, ataupun memang sampah yang memang harus dikategorikan sebagai sampah yang dikhususkan. Bisa juga dengan hal yang paling kecil lagi yang bisa kita lakukan sehari-hari, mengurangi penggunaan listrik seperti AC, lampu, dan printer misalkan. Karena pembangkit listrik itu juga menggunakan bahan bakar fosil. Nah, setelah kita udah merencanakan aksi nyata, kita udah tahu solusinya, berarti kita esok hari harus memulai untuk memberikan kontribusi nyata kita pada bangsa ini. Nah, mungkin kontribusinya tidak terlalu besar, akan tetapi bisa bermanfaat untuk anak cucu kita ke depan. Mungkin untuk podcast kita di malam hari ini sampai di sini. Kemudian kita tunggu aksi nyata teman-teman untuk bisa memberikan kontribusi terhadap bangsa Indonesia. Salam sehat dan ceria.